Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya. Cahaya Al-Quran hari ini dalil keutamaan Al-Quran, yaitu terkait dengan penghalang seseorang dari api neraka. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini yang akan memimpin doanya Raka. Kita sedang dulu. Sebelum mulai cahaya Al-Quran, kalau kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doanya nggak perlu ya, waktunya singkat. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, hari ini kita akan membahas hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran. Dan sekarang hadis yang baru. Dan Bapak minta ayat, bacakan ayat hadisnya. Kelihatan nggak? Bin aja. An Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Lau oh ya dalam Quran si ihabin sumakukia fi finnari mahtaroko sawahu ad-dari. Artinya wabinanya kata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, saya tidak akan terdapat peristiwa hari ini. Terima kasih Halid yang sudah membacakan hadis tadi. Baik, anak-anak sekalian, ini hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran ya, di mana kata Nabi di sini riwayatnya dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini sahabat Nabi SAW. Biasanya ya kalau ada sahabat Nabi diucapkan itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Uqbah bin Amir itu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin." Seandainya
atau jika seandainya Al-Quran itu dijadikan fi ihabin ke dalam kulit, summa ulqiya fin nari, kemudian dilemparkan ke dalam api, mahtaroko, niscaya api tersebut tidak kulit tersebut tidak akan terbakar. Ini terlihat ya keutamaan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam kulit, itu kulit kita tidak akan terbakar. Ya, perumpamaan. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sementara coba kita bandingkan ya di surat Al-Quran, coba dibuka surat An-Nisa ayat 56. An-Nisa ayat 56. Surat An-Nisa surat 4 ayat 56. Ayat 56. Rahmat tolong dibacakan Rahmat. 56. Artinya apa? Sungguh orang-orang yang kafir pada kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, akan diganti dengan kulit yang lain agar mereka merasa berkasa. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa yang Rahmat pahami dari ayat itu? Dikaitkan dengan jadi kalau misalnya yang pakai terhadap karena Quran kalau misalnya susah jadinya pokoknya jadi di neraka kalau yang nggak pakai terhadap Quran itu beberapa baca Quran nanti kulitnya kalau misalnya baca kulitnya di terus nanti diganti lagi tapi kalau misalnya baca Quran dilindungi semua. Masuk pemahamannya. Terima kasih Rahmat. Ini ya memahami hadis ini melalui ayat Quran ini. Nanti juga ada hadis ya terkait. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, niscaya akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka hangus, terbakar, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan mereka dengan kulit-kulit yang lainnya, liyazukul adab, supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini terkait dengan kulitnya. Kulit mereka kalau dimasukkan ke dalam api neraka itu hangus, terbakar. Dan setiap kali terbakar sudah hangus, kemudian dimasukkan lagi, hangus lagi. Nah, dalam satu riwayat di tafsir Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Hatim, dikatakan bahwa setiap saat itu mereka orang-orang kafir itu dimasukkannya itu setiap 100 kali, 100 kali. Dan 2 kalinya itu ada yang sama adabnya gitu, dan yang lainnya beda. Setiap saat 100 kali. Bahkan ada yang 120 kali gitu. Disampaikan di riwayat. Setiap saat. Kemudian terus menerus gitu. Dan ada juga riwayat mengatakan tebalnya itu berhasta-hasta gitu ya, sampai puluhan hasta. Jadi pada saat nanti orang-orang kafir itu akan membesar gitu ya, badannya dan tebal-tebal. Ini ilustrasi gitu ya. Dan ketika mereka dimasukkan, coba kulit yang tebal itu hangus ya. Maka itu berhasta-hasta gitu. Kalau kita kan ini satu ini gitu ya. Gampang sekali. Nah, di riwayat itu disampaikan berhasta-hasta itu akan membesar dan kulitnya itu menjadi tebal. Dan setiap kali dimasukkan itu langsung hangus ya. Dan itu setiap saat sampai 100 sampai 120 kali. Dan terus menerus itu selama-lamanya. Kan abadi di sana. Coba bayangkan ya. Itu kulit
orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran itu akan terbakar, akan hangus. Tapi bagi orang yang dijadikan Al-Quran di dalam kulitnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, maka kulit orang yang ada Quran itu tidak akan terbakar. Kenapa? Saya tahu nggak? Kenapa? Kenapa orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran dalam kulitnya, ketika dilemparkan ke dalam api neraka tidak akan hangus, terbakar? Ini Al-Quran di sini bukan hanya sekedar dibaca gitu ya, tapi yang dipahami, yang dikaji, dan itu menjadi cahaya di dalam kolbunya, di dalam kulitnya. Dan itu yang akan melindungi dirinya dari api neraka itu. Yang di dalam hadis ya, dikatakan, jadi sini, takulun naru lil mu'min yaumal qiyamah. Juz ya mukmin faqad atfa'a nuruka lahabi. Takulun naru lil mukmin yaumal qiyamah. Api neraka pada hari kiamat akan berkata, Juz ya mukmin, cepatlah wahai seorang mukmin. Faqad atfa'a nuruka lahabi. Sungguh cahayamu akan memadamkan apiku. Coba bayangkan ya, kata api neraka gitu. Pada hari kiamat api neraka akan berkata, wahai mukmin, mukmin itu, nah itu, mukmin itu seorang yang di dalam hatinya ada cahaya Allah Ta'ala. Ada cahaya Allah Ta'ala. Belum, nanti Bu Lintang nggak ada ya, tapi ada tugas sendiri. Bu Lintangnya sakit. Juz ya mumin, wahai cepatlah wahai mumin. Mumin itu adalah seorang yang di dalam hatinya ada cahaya Allah Ta'ala. Dan di sini ada dengan Al-Quran. Al-Quran itu cahaya masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman itu. Kemudian faqad atfa'a nuruka lahabi. Sungguh cahayamu telah memadamkan apiku. Bayangkan ya, api neraka itu bisa padam oleh cahaya mukmin. Bahkan disuruh cepat-cepat. Karena itu akan memadamkan api neraka. Nah, orang mukmin itu yang di dalam hatinya ada cahaya Allah Ta'ala. Dan cahaya Allah Ta'ala itu melalui Al-Quran. Al-Quran yang dibaca, yang dikaji, yang dipahami, dan menjadi darah daging, ya, atau mendarah daging. Ya. Kalau Nabi itu dikatakan kulukuhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi itu setiap saat, dimanapun itu selalu mengamalkan Al-Quran. Menyatu dengan dirinya Al-Quran itu. Maka Nabi itu cahayanya yang paling terang benderang gitu ya, di antara manusia yang ada. Bahkan di antara Nabi itu. Nabi yang paling tinggi. Nabi yang paling tinggi gitu. Kalau yang paling besar Nabi Ibrahim. Nah, cahayanya itu sangat luar biasa gitu ya. Itu Nabi. Nah, bagi seorang mukmin yang di dalam hatinya ada cahaya, dan cahaya itu berasal dari Al-Quran yang diamalkan, maka itu tidak akan bisa kulitnya tidak akan terbakar oleh api neraka. Nah, renungkan ya, betapa luar biasanya Al-Quran ini. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dipegang gitu ya, tapi harus dibaca, dipahami, dikaji, dan diamalkan. Itu yang akan menjadi cahaya kalian di dalam hati. Dan yang senantiasa membaca surat Al-Mulk tiap hari itu nanti akan menjadi cahaya. Tapi itu yang bukan sekedar membaca ya, tapi ada pemahamannya, ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Yang di alam barzah yang gelap gulita nanti akan ada muncul cahaya sosok gitu, yang terbuat dari cahaya yang akan menemani kita di alam barzah itu Al-Quran itu. Nah, jadi sekarang kalian coba renungkan gitu ya, dan kalian betul-betul posisikan Al-Quran itu sebagai kalam Allah yang betul-betul dari Allah Ta'ala. Bayangkan itu Allah sangat sayang kepada kita karena kita tidak ingin sesat di dalam
menjalani kehidupan ini. Ini Al-Quran ini buku panduan, buku petunjuk dalam hidup. Kan kalau kita mau berangkat ke suatu tempat yang kita tidak ketahui tempatnya, kita butuh peta gitu ya, kehidupan supaya mudah. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Supaya kita mudah dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, maka Al-Quran yang harus menjadi pedoman. Karena itu adalah peta kehidupan, petunjuk hidup. Yang mudah-mudahan ini ya, hadis ini dan ayat dan hadis yang tadi yang disampaikan itu bisa menginspirasi kalian, bisa membuat kalian betul-betul serius dalam mempelajari Al-Quran. Karena di Al-Quran itu kalam Allah yang keutamanya sudah sangat banyak ya disampaikan. Sampai-sampai ya api neraka tidak akan bisa membakar kulit orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam hatinya ada cahaya, dan itu cahaya adalah cahaya Al-Quran. Karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan harapan Bapak selalu direnungkan gitu ya, apa yang disampaikan oleh guru-guru itu, dan menjadi sesuatu yang personal dalam diri gitu, ada yang masuk. Dan harapannya ini yang Al-Quran ini betul-betul dijadikan pedoman hidup. Itu yang akan membantu kalian bisa selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bapak mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa disampaikan dengan lebih baik lagi. Dan mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.